Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya melakukan perjalanan ke Dolok Sanggul. Rencananya akan dilanjutkan dari Dolok Sanggul menuju Papak Barat melewati Parlilitan dan Huta Galung. Seperti biasanya, sehari sebelum melakukan perjalanan, biasanya nggak bisa tidur. Entah karena excited, atau karena takut tidak bisa bangun dan datang tepat waktu pada tempat yang sudah ditentukan. Jadi tidur pun tidur ayam saja. Dari jam 2.30 tengah malam sudah setengah sadar. Dan pada saat itu hujan lebat di Medan. Sampai sekitar jam 5.30 baru berhenti. Dan untungnya sewaktu melakukan perjalanan cuaca sudah cerah. Perjalanan Medan ke Dolok Sanggul kami melalui jalur Brastagi, Erek, Lerenun, Simpang Teleng, dan sekitar jam 1.30 kami sudah sampai di Dolok Sanggul. Karena waktu masih banyak, jadi kami memutuskan untuk jalan ke Batu Marana. Di sini kami melewati Bakara dan Desa Tipang. Pada saat perjalanan turun dari Dolok Sanggul ke Bakara, kami diguyur hujan dan ditemani kabut juga. Sesampai di Aek Silang, salah satu PLTM di daerah Bakara, cuaca mulai cerah. Di sini pemandangannya sungguh indah. Tahu ya itu tiang listrik tuh nggak? Hah? Karena barusan hujan, jadi gunungnya masih nampak sedikit berkabut. Ditambah dengan hijaunya rumput, gunung, dan pepohonan lainnya. Dan juga ada sungai di sisi jalannya. Sungguh suasananya akan bikin nagih dan tidak terlupakan. Cuma sayangnya air sungainya agak kuning, mungkin karena barusan hujan. Setelahnya kami lanjut ke Batu Marana. Sebelum naik ke atas, kami sempatkan dulu melihat jalan menuju ke atasnya dari kejauhan. Dikarenakan jalannya sudah agak rusak dan tidak bisa dilalui dengan sepeda motor, akhirnya kami memutuskan untuk jalan kaki ke puncaknya. Perjalanan ke atas ini kira-kira menghabiskan setengah jam, karena jalanan mendaki yang cukup menanjak, jadi sebentar-sebentar istirahat dulu. Sungguh perjalanan yang melelahkan. Tetapi setelah sampai ke puncak, rasa lelahnya terbayarkan. Pemandangannya indah benar. Sungguh tidak bisa bosan melihat pemandangan di sekitar Danau Toba ini. Aco aku sampai puncak kau kan? Ya biko. Elok. Setelah dari puncak Batu Marana, kami
kami kembali ke hotel. Kami bermalam di Hotel Martin Anugrah. Hotel ini suasananya enak, kamarnya bersih, pelayanan oke banget. Untuk kamarnya tidak menggunakan AC, karena memang cuaca di Dolok Sanggul sudah dingin. Akan tetapi, karena tidak menggunakan AC, jadinya kamarnya agak kurang kedap. Jadi suara dari luar cukup jelas kedengaran ke dalam kamar. Cuma karena sehari sebelumnya sudah kurang tidur, dan juga kecapean mendaki ke puncak Batu Marana, akhirnya tidur pun sangat pulas sekali. Untuk sarapan, hotel ini tidak menyediakan makanan buffet ya. Jadi hanya dapat pilihan menu seperti nasi goreng, mie goreng, dan lain-lain ditambah dengan minuman teh atau kopi, dan juga diberikan tambahan jus mangga. Keesokan harinya kami melanjutkan untuk pulang ke Medan. Rencana perjalanannya adalah dari Dolok Sanggul, Parlilitan, Hutagalung, Dolok Simpon, Salak, Sidikalang, Merek, Brastagi, Medan. Pagi ini cuaca juga sangat cerah. Matahari di Dolok Sanggul terasa menyengat, walaupun udaranya masih terasa sejuk. Dan kami pun melanjutkan perjalanannya. Sepanjang perjalanan ke Hutagalung, kami disuguhi pemandangan yang tidak kalah cantiknya. Banyak pepohonan hijau dan juga pegunungan-pegunungan indah. Sesampainya di Hutagalung, jalanan sudah mulai menantang, alias rusak. Semoga pemerintah lebih memperhatikan infrastruktur di daerah ini dan juga daerah lain yang masih membutuhkan perhatian. Dari Hutagalung menuju Dolok Simpon, jalannya luar biasa rusak. Kerikil-kerikil lepas. Tapi di sini masih bisa lah, meskipun harus ekstra hati-hati. Makin ke sana, makin berat medannya. Bebatuan lepas, menanjak pula. Hanya saja dari kamera tampaknya tidak begitu menanjak.
Di sini sempat oleng beberapa kali, tapi masih aman terkendali. Nah, di sini agak parah jalannya. Motor kawan sampai mati mesin karena nggak kuat. Dan karena sedikit ragu melihat kawan berhenti, sehingga saya memutuskan untuk mengambil jalur tengah. Sialnya bebatuannya agak longgar, dan karena agak was-was, jadinya saya tidak berani gas besar. Akhirnya motor nggak kuat dan terpaksa harus menahan motornya. Karena jalanannya menanjak dan batuan lepas, jadi sewaktu berhenti dan direm, motornya tetap melorot ke bawah. Jadinya jatuh deh, soalnya motornya berat dan gak sanggup ditahan. Ini motor kawan sampai harus bantu didorong baru bisa naik. Setelah kawan naik, baru saya mengambil jalur kanan buat naik. Di sini mesin juga hampir-hampir mati karena jalanannya lumayan menanjak dan juga takut digas terlalu gede nanti oleng lagi. Oke. Maju. Teng, tarik nafas, Teng. Luar biasa capek di sini, sampai napas pun ngos-ngosan. Aduh, bisa. Ya, oh bantu. Hah? Aku gas kone, gas tuakin na. Nah, tahan na. What ya, bikin. Oh bantu sa. Gina. Ya. Kau mai bantu. Kayaknya cambil tua. Hah? Teng.
Ayo. Tahan, aduh. Ben. Men, dia pinggang. Lau you ah. Hah? Lau you. Giliran Versis yang mau naik pun kurang kuat. Dan akhirnya jatuh juga. Versis ini luar biasa beratnya. Mungkin karena posisi waktu ngangkat juga bukan posisi ideal. Ditambah posisi berdiri asing melorot dan juga lumayan miring jalannya. Sampai Versis yang dicagak samping pun bisa terlempar ke bawah jika tidak ditahan. Ya. 拖点。我拖。啊， Tadi langsung kan. Yang kakin sing. Oke sing ya. Setelah semuanya melewati titik tadi, kami pun melanjutkan perjalanannya. Di sini juga tidak kalah menantang. Ini kiri lumayan lama. Payah. Saya agak sama ya lo. Tapi tampok uuan, tapi bukan jatuh lah. Tuan nggak isi ya. Ya. Có lấy suy ơi, sao anh suy à? Hả? Chửi gọi à? Ayo. Setelah ini jalanannya tikungan tajam dan menanjak, ditambah batu-batu besar. Nyentan kota mah. Di sini kami memutuskan untuk putar badan, karena waktu pun sudah siang, Lalu kiai mah. sekitar jam 12. Perut sudah mulai lapar, cadangan air juga sudah menipis, dan kita tidak tahu medan di depan itu apakah lebih berat atau tidak. Dilihat dari map sih masih lumayan jauh dan masih banyak belokan-belokan patahnya. Bantu. Jika sebelumnya naik saja sudah cukup berat perjuangannya, nah waktu turun ini perjuangannya 2 atau 3 kali lipat lebih berat. Rem depan salah, rem belakang juga salah. Sungguh sangat mengerikan. Setelah dengan sangat hati-hati turun ke bawah, akhirnya kami melanjutkan perjalanan ke Dolok Sanggul untuk makan siang. Sesampai di Dolok Sanggul, waktu sudah menunjukkan pukul 15.30. Lanjut makan siang atau sore sampai jam 16.15. Saat ini langit sudah agak mendung dan kami melanjutkan perjalanan pulang ke Medan. Belum sampai Simpang Tele, hujan sudah mengguyur. Jadinya harus memperlambat laju motor. Untungnya tidak terlalu lama. Tidak jauh setelah melewati Simpang Tele, hujan pun sudah berhenti. Di sini ada pemandangan yang tidak biasanya, yaitu banyak pohon yang kurus tinggi. Gak tahu juga pohon apa, tapi pemandangannya lumayan bagus. Saat sudah sampai di Brastagi, hujan kembali mengguyur sampai ke Green Hill. Tapi sudah tidak lebat lagi.
teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.